Maka niatkan pangkat polisi, tentara, satpol pp, security, siapa lagi? Pokoknya semua, pemerintahan, wali kota, menteri, gubernur, polisi dikasih pangkat, tentara dikasih pangkat. Niatkan karena Allah. Ada di situ. Tetapi sebenar-benarnya makna hijrah adalah sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-muhajir man hajara ila manahallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ente meninggalkan dosa, perbuatan dosa, maka ente orang yang berhijrah. Ente meninggalkan minuman keras, ente muhajir, ente orang yang berhijrah. Ente meninggalkan zina, ente orang yang berhijrah. Ente meninggalkan mencuri, ente orang yang berhijrah. Ente meninggalkan narkoba, ente orang yang berhijrah. Meninggalkan perbuatan dosa, maka ente disebut muhajir, orang yang berhijrah. Tapi ingat, hijrah dalam hadis ini maknanya adalah apa? Mewakili seluruh amal-amal ibadah yang lain. Yakni bukan hanya hijrah saja yang dimaksudkan dalam hadis ini, tetapi faman kanat, yakni bukan hanya faman kanat hijratuhu saja, tapi faman kanat sholatuhu. Paham nggak? Faman kanat shadaqatuhu ilallah wa rasulih. Paham ya? Maka barang siapa, bukan hanya hijrah, tapi barang siapa yang hijrahnya, yang sholatnya, yang puasanya, yang zakatnya, yang membaca Qur'annya, yang hajinya karena Allah, maka itu semuanya pun akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau diniatkan kesenangan duniawi, diniatkan syahwat, diniatkan karena urusan-urusan perutnya, maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Mau jadi RT, RW, lurah, camat, bupati, presiden, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, niatkan, itu amanah dari Allah. Ya Allah, saya niat, saya diberikan amanah oleh-Mu ya Allah, pangkat, jabatan untuk mengurusi rakyat. Niatkan karena Allah. Ya Allah, saya niat untuk melayani rakyat. Ya Allah, saya niat untuk mensejahterakan rakyat. Ya Allah, saya niat untuk berbakti kepada rakyat. Ya Allah, saya niat untuk menghidupkan rakyat, menghidupkan bangsa. Ya Allah, saya niat untuk menolong rakyat, untuk menjaga rakyat. Kalau ini pemerintah, ketika diberikan amanah, diberikan jabatan, pangkat oleh Allah, tetapi kemudian mereka niatkan karena Allah, mereka niatkan untuk beribadah seperti itu, mereka pun akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, rahmat, dan kasih sayang dari Allah. Tapi kalau diniatkan buruk, kasih pangkat, kasih jabatan, belum dapat pangkat, belum dapat jabatan, niatnya udah buruk. Apalagi kemudian dikasih pangkat, dikasih jabatan, niatnya udah nggak bener. Andaikan sumama udah niatkan, nanti kalau anak jadi presiden, nanti kalau saya jadi menteri, nanti kalau saya jadi gubernur, nanti kalau saya jadi wali kota, saya mau ngerampok uang rakyat, saya mau korupsi uang rakyat. Nanti kalau ada pembangunan, semua nyetor ke saya. Semua pembangunan 1 miliar, saya mau ambil 400 juta, saya hanya kasih 600 juta saja. Jangan, makanya anak sering mengatakan, jangankan urusan dunia, masalah korupsi ini. Jangankan urusan dunia, urusan akhirat aja dikorupsi. Orang nanya, Beb, bagaimana Beb para koruptor? Inti nggak usah ngomongin koruptor, nggak usah ngomongin korupsi. Koruptor, mereka itu urusan dunia. Di kita ini, kita punya pemerintah ini, kebanyakan, jangankan urusan dunia, urusan ibadah saja dikorupsi. Haji dikorupsi, sapi korban dikorupsi. Kalau udah urusan yang berkaitan dengan Allah, yang berkaitan dengan agama saja, mereka berani mengambil haknya, mereka mengambil mencurinya. Apalagi cuma urusan korupsi jalan, korupsi bangunan, urusan akhirat aja berani kok, apalagi cuma urusan dunia. Paham? Maka niatkan pangkat polisi, tentara, satpol pp, security, siapa lagi? Pokoknya semua, pemerintahan, wali kota, menteri, gubernur, polisi dikasih pangkat, tentara dikasih pangkat. Niatkan karena Allah, niatkan untuk ibadah, sehingga akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu. Kalau diniatkan untuk urusan dunia, diniatkan untuk urusan perut, maka nilainya siapapun, bukan hanya pemerintah, mau ulama, mau ustadz, mau kiai, mau habaib, mau pemerintah dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, presiden, tentara, polisi, satpol pp, siapapun, DPR, MPR, kalau sudah niat, ya, mau orang tua, mau anak, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, siapapun dia,
Kalau udah diniatkan untuk urusan perut, maka nilainya di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Gak perlu anak bilang apa itu, yang udah tahu semua. Maksudnya siapapun dia, dari ulama, umaro, ulamanya, pemerintahnya, gurunya, santrinya, mau orang tua ke anak, mau guru, siapapun. Kalau udah niat dan tujuannya perut, maka nilai dia di sisi Allah sama dengan sesuatu yang keluar dari perutnya. Makanya niatkan segala sesuatu karena Allah, agar mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham?